Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman. Jumpa kembali di channel Adi Gravinsi. Kali ini saya lagi ada modifikasi ya, percobaan MOSFET untuk MRF yang awalnya itu ini cukup familiar ya. Ini tuh MOSFET sejuta umat. Ini SRF 260. Alah, putih kabeh tanganku ya. Ini tuh SRF 260 yang mana ini ranknya di frekuensi 1,8 sampai 2 giga ya. SWR nya sama, 10/1 ya. Jadi kalau kita mempunyai 1/10 ya pasti jebol ya. Kalau dibanding dengan MOSFET ini ya, ini MRF ini ya, balik ya. Nah, ini dia. Jadi kalau MOSFET ini itu ranknya di CDMA ya. CDMA di 8S 9232N. Ini tuh di CDMA di 860 sampai 900, 800 atau 900 MHz lah ya. Kemudian kalau kita menggunakan MOSFET ini tentunya gate-nya berbeda dengan ini ya. Tapi overall untuk rangkaian ini dia tuh lebih simpel ya, lebih simpel. Oke, kita langsung bahas aja ya. Habis itu kita tes. Ini contoh frekuensi di sini ya. Oke, kita akan lakukan, tapi saya tidak akan ngasih tahu skemanya ya. Saya hanya cukup untuk membacakan. Silakan kalau mau buat ya, booster 500 watt ya, 500 watt lebih dikit lah, sampai 550 menggunakan MOSFET MRF 8S9232N itu silakan ya. Oke, kita langsung bahas mulai dari volt. Voltnya nggak usah tinggi-tinggi kali ya, paling tinggi ya 31 cukup lah ya, supaya safety itu voltnya. Kemudian untuk VGS nya ini pakai 2 VGS ya. Volt gate source nya itu menggunakan 2,3 sampai dengan 2,5 ya. 2 volt pun boleh, tapi ya nanti keluarnya agak kurang ya. Oke, volt drain, volt gate sudah ya. Kemudian bagian attenuator ini sama seperti SRF atau MRF 260 sama ya, inputnya 5 watt. Nah, perbedaannya adalah di sini C-nya tuh lebih kecil, mintanya kecil. Ini 5 pico ya, C-nya 5 pico. Trimmernya ini saya paralel dengan C5 pico. Ini untuk mempermudah aja. Ini C-nya ini 5 dan trimmernya ini itu 4 sampai 27 pico ya. Jadi nanti trimmernya ini sekitar ketemunya 10 sampai 12 pico aja ya jatuhnya ya. Oke ya, input binokular 2:1 sama rangkaiannya dengan SRF 8P 18261HS sama ya. Ini menggunakan setengah lilit ya, setengah lilit. Jadi silakan video saya diingat-ingat ya, setengah lilit. Kemudian bagian ini C-nya 2 kali berapa saya lupa ya, bentar ya. 2 kali 22 pico ya. Jadi totalnya 44 pico nih. Ini solderannya masih kotor ya, belum saya bersihkan, jadi jangan komplain ya. Ini 44 pico. Kemudian di sini panjang balun sayap ini 11 cm ya. Tapi sebenarnya ini menggunakan 25 ohm. Jadi karena kabel 25 ohm terbatas, jadi kita menggunakan 2 kali 50 ohm sama di paralel ya, ketemunya 25 juga. Kalau nilai kabelnya ini sendiri, ini C-nya sekitar di bawah 10 pico ya. Ini 11, ini 11, ini 11, ini 11. Oke. C tengah ini. C output sekarang. C output ini sama menggunakan SRF 8P 18261 HS ya. Sama ya, menggunakan 2 kali 470 pico. Jadi di sini sekitar 940-an, 950 pico atau 900 nano ya, 900 pico ya ini. 900 pico, 900 pico. Ini sama. Nih sama.
Kemudian kapasitor tengah antara ujung ini output ya. Ujung ini output dengan ujung ini output. Ini. Nah, ini. Kapasitor tengahnya ini menggunakan 22, yaitu 10 dengan 12 ya. Di sini ada C-nya. Nah, itu C-nya 10 piko, yang belakangnya ini 12. Oke ya, berarti 22 ya. Ingat-ingat ya. Kemudian untuk resonannya, balon resonannya ini sekitar 11 cm. Ya, 11 cm. Kemudian output tanpa C ini menggunakan 2 lilit ya. 2 lilit itu sekitar nggak sampai 50 ohm lah. Ini kurang dikit ya. Kemudian ini rangkaian outputnya sama ya. Oke, kita tes ya. Inputnya saya di 30 watt, jadi ini sekitar keluarnya 5 watt lebih dikit lah ya. Kita tes. Di sini frekuensi 318 321 set 400-an ya. Kancing 500. Outputnya sama persis 400. Oke. Ya. MOSFET ini ampere lebih ringan ya ketimbang SRF 260 atau MRF 260. Oke, kita fullkan. Kita langsung fullkan ya. 31. Oke, 31 cukup lah ya. Oke. Kita lihat. Kancing 500 watt, dummy load 1 kilo. Siap-siap. 3 2 1. Bagong. Ini sekitar 550-60 lah ya. Kita lihat apakah digitalnya sama. 3 2 1. Bagong. Sama ya. Udah. Cukup lah, segitu aja cukup ya. Jadi nggak usah ngoyo kali ya, karena MOSFET-nya ini basicnya di ya 250 270 masih bisa ya. Untuk overall untuk pengoperasionalnya itu sangat simpel ya. Jadi teman-teman kalau mau awet ya bisa menggunakan tunda dari VDD di sini atau tunda dari input. Kalau adik referensi cuman itu aja. Jadi kalau mau hemat relay yang besar, nah, kita menggunakan tunda ini aja input. Nah, tapi ada kelemahannya, tunda input ini harus dimatchingkan ya, karena dia akan masuk relay dan keluar relay. Jadi untuk ini timernya asli 555 ya, seperti biasa rangkaiannya. Kalau menggunakan tunda dari volt itu lebih aman, jauh lebih aman. Kenapa? Proses ketika kita pencet BT tag ya kan, ini input sama output udah nyambung duluan ya. Input ke sini nyambung ke gate, output nyambung ke antena. Nah, yang di delay adalah tegangannya tag gitu. Nah, itu untuk kelebihannya. Kelemahannya pasti membutuhkan relay yang berampere besar, karena on off nya membutuhkan saklar yang kuat ya. Oh ya, ini seputaran. Ini 2 lilit. Ini diameternya 6 mili ya dalamnya ini, atau sebesar obeng ini. Nah, ini 6 mili. Dililit sebanyak 2 lilit tanpa kapasitor. Ya, oke ya, cukup ya. Cukup. Jadi ini sudah bisa kita kirimkan ke customer ya. Karena gini, kalau kita menggunakan SRF 260 atau MRF 260 tuh ragu saya. Ragunya ini walaupun power besar tapi terkadang tuh tiba-tiba mati aja, karena memang range frekuensinya juga tinggi kali ya. Oke ya, kita tes lagi ya. Tegangannya 30. 3 2 1. Trot. Nah, oke, sip. Lihat. 3 2 1. Trot. Oke.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sajikan. Dan ya paling saya cuma minta bantunya like dan subscribe saja ya. Karena gini, jangan sampai teman-teman semua itu mendapatkan ilmu tapi tidak bermanfaat, ya kan? Dapat ilmu tapi nggak mau nge-subscribe, nah itu berdosa loh ya, hati-hati loh ya. Oke, terima kasih, semoga diberikan kesehatan aman dan amin untuk kita semuanya, sehat keluarga, lahir batin, sehat keuangan, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi mohon maaf ya, saya tidak akan menulis skema karena sebenarnya gampang aja, cukup kalian putar aja apa yang saya utarakan, nah ditulis dalam bentuk skema, paling gampang ya, kalau mau saya itu paling gampang. Oke, bye bye.